Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu Yuliana, Nurfadila, dan Andi Rahmat Rifalah. Di sini yaitu data mining, kami akan menganalisis tentang pengelompokan wilayah berdasarkan penggunaan kartu operator di Sulawesi menggunakan metode clustering, yaitu algoritma Kamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mini project yang sudah kami buat. Pertama itu pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga dalam pengguna kartu operator cukup berbeda untuk setiap wilayah. Di Indonesia pun tidak semua wilayah dapat menikmati operator dengan baik disebabkan beberapa faktor, yaitu karena area atau lokasi tidak memiliki cakupan sinyal yang bagus, misalnya di Sulawesi, sehingga tidak semua kartu operator dapat digunakan dengan maksimal. Oleh karena itu, sistem yang dibuat menggunakan metode clustering K-means untuk mengelompokkan wilayah dalam menentukan keputusan menggunakan operator kartu seluler terbaik sesuai dengan wilayah. Pengelompokan data ini memanfaatkan bagi pengguna kartu operator dalam memilih kartu yang cocok untuk wilayah yang ada di Sulawesi, dan juga bermanfaat bagi pihak perusahaan di mana dapat mengetahui barang laris dan tidak laris, sehingga tidak terjadi penumpukan barang dan tidak mengalami kerugian. Kedua yaitu pembahasan, di mana clustering merupakan proses pengelompokan sekumpulan objek yang sangat mirip, tidak seperti klasifikasi yang menganalisa kelas data objek yang mengandung label. Clustering menganalisa objek data tanpa memeriksa kelas label yang diketahui. Adapun salah satu metode clustering yaitu K-means. K-means clustering ialah metode yang termasuk pada clustering, di mana setiap objek yang masuk dalam kelompok adalah objek-objek yang sama dan berkorelasi. Di sini sudah kita lihat langkah-langkah melakukan clustering dengan metode K-means clustering. Yang pertama itu kita menentukan nilai K atau nilai clustering untuk jumlah cluster yang ingin dibentuk. Kemudian kedua, kita dapat memilih nilai untuk pusat cluster awal atau centroid sebanyak cluster atau biasa disingkat dengan K. Kemudian yang ketiga itu kita dapat menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing centroid dengan menggunakan rumus jarak Euclidean atau Euclidean distance hingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan centroid. Demikian saya lanjutkan ke teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem. Itu yang pertama, analisis data. Di sini data yang digunakan adalah data yaitu jumlah penggunaan kartu operator di wilayah Sulawesi pada tahun 2019. Adapun parameternya yaitu nama kabupaten, nama kartu operator yaitu Telkomsel, XL, Tri, Indosat, dan Smartfren. Adapun jangkauannya yaitu pengguna operator. Kemudian untuk datanya yaitu di sini terdiri dari 60 data yang bersumber dari website Nperf, yaitu cakupan jaringan kartu operator pada suatu wilayah. Selanjutnya di sini metode penelitian. Adapun metode penelitian yaitu di sini kami menggunakan metode clustering K-means, yaitu alur penelitiannya yaitu mulai dari pengumpulan data penggunaan kartu operator di wilayah Sulawesi, kemudian penentuan nilai K untuk jumlah clustering, kemudian analisis clustering menggunakan K-means, kemudian hasil clustering dan mengambil kesimpulan. Untuk alur pengerjaannya di Rapid Miner yaitu buka Rapid Miner, import data, kemudian drag clustering K-means, kemudian memasukkan K untuk jumlah clustering dan analisis clustering dan hasil clustering. Di sini kami menggunakan clustering dengan mengambil cluster 2 sampai cluster 5 di mana menggunakan software Rapid Miner. Setelah itu, adapun hasil dan analisisnya yaitu setelah proses clustering, selanjutnya proses penentuan cluster yang optimum atau performa yang terbaik, yaitu melihat dari indeks Davis-Baldwin dan untuk melihat performa terbaik dari masing-masing nilai K. Berdasarkan tabel hasil Davis-Baldwin Index dan
didapatkan, yaitu K sama dengan 5 merupakan klaster yang memiliki performa terbaik karena memiliki nilai Davis-Baldwin dan Within centroid distance yang kecil, yaitu 0,517 dan 2,524. Setelah klaster optimum ditemukan atau performa terbaik dari klaster ditemukan, selanjutnya yaitu pengelompokan wilayah berdasarkan klaster 5, yaitu adapun klaster pertama yaitu 6 wilayah, klaster kedua yaitu 2 wilayah, klaster ketiga itu 45 wilayah, klaster 4 itu 6 wilayah, dan klaster 5 itu 1 wilayah. Untuk kelompok 1 atau klaster 1 yaitu terdiri dari 6 wilayah di mana Bone, Maros, Pangkep, Parepare, Pinrang, dan Takalar. Ini merupakan jangkauan jaringan yang agak kurang bagus karena tidak semua kartu operator dapat digunakan. Hanya beberapa saja kartu operator dapat digunakan, tapi itu pun masih kurang maksimal. Untuk klaster kedua atau kelompok kedua itu terdiri dari 2 wilayah yaitu Goa dan Manado, di mana wilayah memiliki jangkauan jaringan yang agak bagus dan semua kartu operator dapat digunakan, tetapi agak kurang maksimal. Dan kemudian untuk kelompok ketiga yaitu terdiri dari 45 wilayah, di mana wilayah tersebut merupakan wilayah yang jangkauan jaringannya itu kurang bagus dan tidak semua kartu operator itu dapat digunakan. Hanya saja kartu operator Telkomsel itu dapat digunakan, tapi itu pun masih kurang maksimal. Untuk kelompok keempat atau klaster keempat di sini terdiri dari 6 wilayah itu yaitu Jeneponto, Luwu, Palu, Minahasa, Tomohon, dan Gorontalo, di mana wilayah memiliki jangkauan jaring yang agak kurang bagus dan tidak semua kartu operator dapat digunakan, hanya beberapa saja dan masih kurang maksimal. Dan untuk itu klaster kelima atau kelompok kelima itu terdiri dari 1 wilayah saja yaitu Makassar, di mana merupakan wilayah yang memiliki jaringan komputer yang paling bagus dan semua kartu operator dapat digunakan dengan maksimal.